Tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB selain bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Majelis Umum PBB tertanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional PBB, dan oleh karena itu di setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Bila ditinjau berdasarkan genealogi bahasa, maka bahasa Arab merupakan anggota dari film atau kelompok besar bahasa Afro-Asiatik, atau yang disebut juga film Afrasian. Istilah lama dikenal sebagai Hamito-Semitik. Bahasa Arab masuk dalam rumpun bahasa Semitik. Ahmad Muhammad Qodur menyebutkan 4 kesamaan identik antara kedua bahasa tersebut. Yang pertama, terdapat kesamaan pada aspek fonetis. Kedua bahasa menekankan bunyi huruf yang keluar dari rongga tenggorokan, yaitu ain, ghin, ha, dan hamzah. Yang kedua bahasa terdapat bunyi huruf yang tebal seperti swad, dod, to, dan zo. Yang ketiga, kedua bahasa memiliki pola kata kerja yang berasal dari 3 huruf sulasi dasar. Dan yang keempat, kedua bahasa menekankan sistem infleksi atau i'rab seperti rofa, naswab, jar, dan jazm. Kemudian, ragam bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab klasik. Jenis bahasa ini disebut pula al-lughatul arabiyyah at-turathiyah atau bahasa Arab klasik, atau juga disebut dengan the classical Arabic. Bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku Badui di semenanjung Arab, sebagaimana dicatat dalam puisi pra-Islam. Yang kedua, dialek. Bahasa ini lazim disebut alamiyah atau ad-darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dibakukan, tetapi diperoleh secara alami sebagai bahasa ibu. Secara sosial, ada 3 subdialek dalam dialek bahasa Arab. Yang pertama, dialek masyarakat perkotaan, dialek pedesaan, dan dialek masyarakat Badui. Yang ketiga, bahasa Arab baku dan standar adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab tersebut. Bahasa ini lazimnya disebut juga dengan al-lughah al-fusha. Mary Catherine Peterson memberi perbedaan utama antara Modern Standard Arabic atau MSA dan Classical Arabic atau CA. MSA adalah bentuk penyederhanaan dari CA. Penyederhanaan ini sebagai besar tampak pada pilihan struktur sintaksis. Yang kedua, leksikon baru dalam MSA adalah kosakata yang diderivasi, diciptakan, dan dipinjam ditujukan memenuhi kebutuhan akan istilah-istilah modern. Yang ketiga, ada idiom, gaya, dan bahkan inovasi sintaksis diperkenalkan dalam bahasa MSA terutama karena pengaruh bahasa-bahasa Eropa. Kemudian, karakteristik bahasa Arab. Yang pertama, fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang. Bunyi vokal pendek tersebut adalah A, I, U. Adapun untuk vokal panjang disebut huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua, morfologi. Teori struktur kata atau morfologi biasanya fokus pada 2 isu utama. Yang pertama, bagaimana kata-kata terbentuk atau derivasional atau morfologi leksikal. Dan yang kedua, bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaksis atau morfologi infleksional. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda, tetapi dengan paradigma yang sama, seperti bentuk kata tunggal berubah menjadi jamak. Kemudian berlanjut ke bangsa dan negara Arab. Yang pertama ada definisi bangsa dan negeri. Kata bangsa diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama. Yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Adapun kata negeri
mengandung arti yang pertama tanah tempat tinggal suatu bangsa, dan yang kedua kampung halaman atau tempat kelahiran. Yang ketiga negara atau pemerintah atau lawan kata swasta. Secara konsep, kata bangsa memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian bangsa dalam arti sosiologis, antropologis, dan pengertian politis. Kemudian, bangsa Arab. Yang pertama, Arab al-Ba'idah adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Dan yang kedua, Arab al-Aribah atau Mut'aribah. Secara kebahasaan, Arab al-Aribah memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qahdon. Yang ketiga, Arab Musta'aribah. Kata Arab Musta'aribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihissalam dan bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian, negeri Arab. Negeri Arab dalam istilah geografi disebut Arabia atau Arabian Peninsula, sedangkan dalam bahasa Arab disebut Jaziratul Arab. Negara Arab berdasarkan terminologi bangsa Romawi dibagi dalam 3 kawasan yang mencakup wilayah yang lebih luas dari istilah semenanjung Arab saat ini. Yang pertama, Arabia Felix atau Beata atau Al-Arabia As-Sa'idah. Arabia Felix digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Yang kedua, Arabia Petrae atau Al-Arabia Asy-Syakhriyah atau Al-Hajariyah. Saudi Petrae untuk wilayah yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, semenanjung Sinai, dan Arab Saudi bagian barat laut. Yang ketiga, Arabia Deserta atau Al-Arabia As-Sakhrawiyah. Arabia Deserta dalam bahasa Yunani kuno disebut Arabia Ermos, juga dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar, menandakan interior gurun semenanjung Arab. Kemudian, sebaran penutur Arab. Menurut Ridout, memperkirakan jumlah populasi penutur bahasa Arab seluruh dunia tahun 2020 sebanyak 420 juta orang. Nah, dari sekian negara penutur bahasa Arab, Mesir merupakan negara terpadat, sedangkan Comoros adalah negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.